Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saya sangat bersyukur kita bisa bersama-sama beribadah dan terima kasih sekali lagi untuk jemaat di Bogor dan Depok yang senantiasa mensupport dan selalu memberi yang terbaik. Terima kasih untuk semua tim digital ministry atau tim multimedia dari jemaat Bogor dan Depok yang betul-betul selalu kasih kita rasa aman kalau kebaktian selalu itu bisa berjalan dengan baik. Saya sangat bersyukur untuk kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Tidak terasa sudah bulan Desember, uh, tidak terasa sudah bulan Desember dan sebentar lagi Natal ya. Jadi orang sangat excited, enjoy waktu bersama-sama dengan keluarga, tapi juga bisa merayakan Natal bersama-sama. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk waktu di mana kami bisa beribadah bersama-sama. Dan kami ingin mendengarkan firman Engkau. Kami berdoa kiranya Engkau menyertai kami, sehingga seluruh ibadah bisa berjalan dengan baik. Dan terutama biarlah firman yang kami akan dengarkan bisa membantu kami semua makin memahami Engkau dan bertumbuh untuk hidup benar di mata Engkau. Sertai hamba yang berbicara, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan share screen dulu. Oke. Sesuai dengan tema gereja di bulan Desember diambil dari kitab atau dari kitab Daniel yang diambil dengan judul tema adalah Everlasting King, di mana kita akan belajar bagaimana melihat Tuhan Yesus dan juga nubuatan-nubuatan. Di dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14 dikatakan demikian bunyi firman Tuhan, "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa di hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kerajaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah." Daniel kita tahu berada di daerah atau di tanah pembuangan setelah bangsa Israel itu dikalahkan oleh bangsa Babilonia. Dan waktu dia melihat penglihatan, ini merupakan rangkaian daripada beberapa penglihatan daripada Daniel dan juga akan ada selanjutnya. Tetapi yang menarik di sini adalah kata-kata anak manusia. Dan kalau kita pelajari, dikatakan anak manusia itu maksudnya adalah human being atau manusia biasa, manusia normal, manusia. Dan bagaimana bisa di langit ada seorang yang ada manusianya, memiliki kemanusiaan yang datang dan diberi keabadian, diberikan kekekalan. Inilah yang kemudian kita tahu yang membedakan. Ada juga kata-kata anak manusia dalam Alkitab yang kita bisa pelajari yang sering orang bilang bahwa ini referensi kepada Yesus. Bukan. Kata anak manusia literally berpengertian adalah seseorang yang memiliki bentuk fisik manusia. Jadi bayangkan dari sorga seseorang berbentuk fisik manusia yang dikasih kekekalan, dikasih kekuasaan, dikasih kemuliaan, dan orang-orang itu mengabdi dari segala bangsa dan dari segala bahasa. Dan kerajaannya adalah kerajaan yang kekal. Nah, tidak mungkin manusia di dalam tubuh fisiknya memiliki kekekalan. Karena itu kemudian Daniel 7 merupakan suatu nubuatan tentang seseorang, suatu pribadi yang kita tahu bernama Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, kalau kita mempelajari Alkitab, ada menarik daripada kitab Daniel. Daniel itu dibagi dalam dua bagian. Kalau dalam istilah kerennya itu namanya bivits. Kalau kita pernah baca sastra namanya bivits. Bivits itu begini. Saya menceritakan sesuatu, tetapi yang saya ceritakan adalah shadow. Tetapi refleksinya yaitu adalah realitanya. Jadi kalau kita baca ini adalah model bivit, di mana
di pasal kedua sampai pasal ke-7, Daniel menceritakan tentang ditulis dalam bahasa Aramaik dan tujuannya adalah kepada orang-orang yang non-Yahudi. Sementara pasal 8 sampai pasal 12 adalah merupakan refleksi realitanya, yaitu adalah tentang bangsa Ibrani, atau sebaliknya, bangsa Ibrani merupakan realita daripada nanti kerajaan daripada anak, yaitu kerajaan anak manusia itu yang bersifat kekal tadi. Sementara di pasal 1 merupakan pengantar. Jadi kalau kita baca Daniel, ya, pasal 1 sampai pasal ke-7 ditulis dalam bahasa Aram. Sementara pasal 8 sampai pasal ke-12 ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan merupakan suatu susunan yang kalau kita pelajari, tidak semua itu berdasarkan secara kronologis. Kita ada Raja Nebukadnezar, Balsasar, Darius, Balsasar, Darius, dan seterusnya. Jadi penyusunannya itu tidak kronologis. Makanya kemudian ada istilahnya adalah namanya chiasms, yaitu adalah A, B, B, A. Kira-kira begitu cara penulisannya. Nah, saya tahu Daniel ini bukan buku yang gampang, ya, karena ada banyak sekali nubuatan-nubuatan yang kita hanya bisa lihat kalau kita mempelajari lebih dalam. Saya tergoda selama beberapa minggu, beberapa hari kemarin untuk mempersiapkan khotbah yang betul-betul sangat padat dengan pengetahuan yang tadi sempat saya sindir, misal contoh tentang bifits atau chiasms, misal contoh. Tapi saya tahu bahwa tidak semua dari kita mungkin punya background pengetahuan yang dalam tentang sejarah, tentang sastra, tentang nubuatan, sehingga atau juga ayat Alkitab, sehingga kalau saya bicara itu pasti akan bisa sangat yang terlalu dalam sampai tidak semua orang bisa mengerti. Sebaliknya kalau kita bicara khotbah tentang Tuhan Yesus, maka semua pengetahuan tentang Tuhan Yesus rata-rata kita semua sudah memilikinya. Dan bahkan pada tema bulan lalu kita juga sudah berbicara secara panjang lebar tentang Tuhan Yesus. Nah, karena itu kemudian saya akan fokuskan hanya kepada setiap pernyataan Alkitab yang mereferensikan Yesus dalam tulisan sebagai anak manusia. Jadi khotbah saya di pagi hari ini, saya hanya mengambil dari firman Tuhan yang ada kata-kata anak manusia. Dari situ kita akan belajar maksudnya apa yang Tuhan maksudkan tentang anak manusia itu. Jadi judul pelajaran saya adalah The Son of Man, Up Close and Personal. Mengenal lebih dekat pribadi dan karakter daripada The Son of Man atau anak manusia itu sendiri. Mari kita buka beberapa pernyataan tentang anak manusia. Dan kita tahu bahwa sejak kata anak manusia yang paling banyak kamu bisa menemukan di Yeskiel. Di Daniel hanya 2 atau 3, sementara juga di Wahyu juga disebutkan. Wahyu pasal 14 ayat 14 dikatakan begini. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu ada seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Dan di tengah-tengah kaki dia itu ada serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta dan matanya bagaikan nyala api. Wahyu 1:13 sampai 14. Dalam kitab Wahyu, anak manusia digambarkan dengan suatu kemuliaan. Jadi bayangkan ada mahkota emas dan di atas awan seperti manusia. Mungkin yang ingin disampaikan oleh Yohanes dalam penglihatannya adalah ada bentuk fisik daripada seorang manusia, yaitu Yesus itu yang ada di dalam kemuliaan. Nah, inilah yang menurut saya suatu rahasia yang sampai sekarang kita harus bisa yang istilahnya bisa orang berspekulasi tentang tubuh fisik Yesus. Apakah dia datang sampai ke surga, dia tetap dalam bentuk tubuh fisiknya, atau dia sudah berbeda? Kita tidak tahu. Mungkin dia sudah berubah, tapi waktu datang kembali, seperti yang disaksikan oleh Yohanes dalam surat Wahyu, bahwa ada seperti anak manusia. Kata-kata seperti anak manusia menggambarkan adalah ada bentuk fisiknya. Jadi bayangkan ketika Tuhan datang di akhir zaman, datang dalam bentuk fisik. Kisah 7:55-56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka
dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, kata-kata anak manusia di sini bisa berbentuk seperti fisik, tetapi juga bisa berbentuk seperti suatu penyebutan kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus sering menyebutkan dirinya sebagai anak manusia. Apapun itu, kalau kita baca berulang-ulang, ada kemuliaan, ada penghormatan, ada suatu pemujaan kepada anak manusia ketika itu disebutkan di dalam kitab Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Ketika Stefanus dalam saat-saat menjelang kematiannya, dia menatap ke langit, yang dilihat adalah anak manusia di dalam kemuliaannya. Nah, mengapa secara berulang-ulang Alkitab waktu menyebutkan anak manusia, dia menyebutkan kata-kata kemuliaan di dalamnya. Dia sebutkan kata-kata penyembahan kepada anak manusia. Menurut saya inilah yang perlu kita lihat dan yang saya akan pelajari, yang kita akan pelajari sama-sama pada minggu pagi ini. Yohanes 3, 13-15. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi dalam Yohanes 3 ayat 13-15 dikatakan anak manusia itu turun dari surga. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Berulang-ulang, brothers and sisters, Alkitab ketika menyebutkan anak manusia, referensi yang diberikan kepada Tuhan Yesus, selalu ada kata-kata dipermuliakan, ditinggikan, dihormati, disembah, dipuja, dipuji. Itu adalah gambaran tentang anak manusia. Yohanes 13 ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan dalam dia. Sekali lagi, setiap kali ada kata-kata anak manusia, sering muncul kata-kata dipermuliakan. Yohanes 12:23. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dipermuliakan. Mengapa, brothers and sisters, penting untuk kita memahami kata-kata everlasting king, anak manusia sebagai everlasting king? Karena ada yang namanya kemuliaan nempel di sana. Ada yang namanya ditinggikan, ada nempel di sana. Harus dipermuliakan, harus ditinggikan, harus disembah, harus dipuji, harus dipuja. Itu adalah gambaran tentang anak manusia. Nah, tema tentang Tuhan Yesus sangat penting, seperti kita sudah bicarakan berulang-ulang. Karena sekarang khotbah-khotbah Kristen lebih banyak dan sering orang lebih suka khotbah-khotbah yang membawa kita kepada, misal contoh, aspek-aspek kejiwaan, psikologi. Bagus nggak? Tidak ada masalah. Tapi di mana khotbah tentang Kristus itu sendiri? Orang banyak sekarang berbicara tentang motivasi, khotbah yang bicara tentang bagaimana itu bisa menghadapi kehidupan. Tetapi orang tidak atau jarang berbicara tentang Yesus sebagai anak manusia, sebagai Tuhan itu sendiri. Karena itu penting, Bapak Ibu saudara sekalian, saya merasa pagi ini saya ingin bicara. Dan berulang-ulang kita harus berbicara Yesus adalah sebagai anak manusia yang harus disembah, harus dipuja, harus ditinggikan, dan harus dipermuliakan. Mengapa? Kalau kita berulang-ulang, karena dia punya kuasa. Jadi Tuhan Yesus datang bukan cuma dari sorga, tetapi datang sebagai suatu pribadi yang memiliki kekuasaan. Memiliki kuasa, dan inilah yang mengapa orang perlu menyembahnya. Kenapa kita perlu meninggikannya? Karena kuasa ada di dalam tangannya. Dia bukan cuma manusia yang seseorang jadi manusia, dari sorga jadi manusia, tetapi semua kuasa dia memilikinya, kuasa keilahian, kuasa Tuhan. Ingat ya, ada banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan ketuhanan Yesus yang saya khotbah pada awal bulan lalu. Tapi saya hanya ambil pada pernyataan anak manusia. Contoh, ini saya mau kasih kita beberapa survei sebelum kita buka ayat Alkitab. Waktu saya survei begini, terus saya baca survei ini, terus terang itu sangat menyedihkan. Di Amerika, mereka bikin survei orang Kristen lahir baru. Nah, lahir baru kita pakai tanda kutip. Berarti ini kan menurut pandangan daripada orang itu. Jadi dia sifatnya bisa relatif atau bisa subjektif.
Jadi orang Kristen lahir baru di bawah usia 40 tahun. Berarti ini generasi milenium, generasi milenial. Mereka setuju, 60% setuju bahwa jalan ke Tuhan bukan cuma Yesus, tapi ada Buddha dan Muhammad juga bisa. Kalau kita baca ini berarti pemikiran mereka, pendapat mereka, pemahaman mereka, Yesus bukan Tuhan lagi. Karena yang dua ini juga bisa membawa jalan mengenal Tuhan. Jadi kalau Yesus membawa jalan mengenal Tuhan, berarti dia bukan Tuhan kalau begitu. Orang dia bawa jalan. Berarti sama posisinya dengan keyakinan atau tokoh-tokoh yang disembah oleh keyakinan yang lain. Lihat ya, ketika bicara tentang keyakinan tentang Alkitab, sifat Tuhan, keakuratan dari Alkitab dan ketuhanan Yesus, dari 47% percaya di tahun 2010, di tahun 2020, berarti tahun lalu, turun menjadi hanya 25%. Jadi bayangkan ya, dari orang yang disurvei, hanya 25% sekarang tersisa yang percaya dia adalah Tuhan, percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang di Alkitab itu betul. Coba kita bayangkan, tinggal 20%. Di tahun 2010, dari survei Kristen lahir baru, ya mereka percaya ada 32% percaya bahwa harus ada penginjilan. Di tahun 2020 turun, hanya menjadi 16%. Jadi hanya 16% yang percaya bahwa kita harus mengabarkan Injil kepada orang lain. Hanya tinggal 16%. Kenapa? Saya percaya karena penghormatan, pemujaan, pemuliaan kepada Kristus yang adalah Tuhan itu sudah makin berkurang. Padahal dia punya kuasa. Padahal dia punya segala sesuatunya. Padahal dia punya kehidupan. Dialah yang memberikan kepada kita nafas dan kehidupan. Saya nggak tahu di jemaat kita sekarang berapa surveinya. Apakah Yesus juga sudah sama seperti yang lain? Atau apakah kita sudah mempertanyakan keaslian daripada firman Tuhan? Atau bahkan mungkin kita terima bahwa ada orang lain di dunia ini yang sudah setara atau bahkan dia adalah Yesus zaman modern itu sendiri. Atau kita sudah tidak percaya bahwa kita harus membagikan kabar baik. Saya percaya sebagai murid Tuhan, pasti dari 100% kita yang ada di sini, semua kita percaya bahwa kita harus mengabarkan kabar baik kepada orang lain. Sangat menyedihkan kalau generasi sesudah anak-anak kita hanya tinggal 16% yang percaya bahwa mereka harus memberitakan kabar baik kepada orang lain tentang Yesus adalah Tuhan. Supaya yang berikut di gereja di The Church of England. The Church of England 40% tidak percaya bahwa Yesus itu benar adanya. 40% percaya bahwa Yesus itu tidak benar. Termasuk mungkin ketuhanan dan lain-lain. 43% percaya tentang kebangkitan, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu berasal dari Alkitab. Bayangkan ya, berarti bayangkan setengah daripada orang itu tidak baca Alkitab. Bukan tidak baca Alkitab sama sekali, memang tidak peduli. Kalau ada baca pasti ngerti namanya kebangkitan. Berarti sama sekali mungkin tidak pernah menyentuh Bible, sama sekali tidak pernah mendengar Alkitab. Mungkin mereka percaya kepada Tuhan, tapi sama sekali tidak mengerti. 100% tidak mengerti Alkitab. Dari usia 18 sampai 18 sampai 34 tahun. 25%-nya percaya bahwa Yesus adalah cerita yang dibuat manusia alias mitos. Coba kita bayangkan. Di Eropa, di Amerika, gereja pada menuju kematian. Hari ini kita akan kesulitan beribadah mencari gereja di Skotlandia atau di daerah seperti yang lain. Karena gereja sudah susah dicari. Hari ini sepak bola adalah menjadi agama. Orang bisa memenuhi stadion-stadion dengan begitu banyak, tapi tidak gereja lagi. Kenapa? Bukan saja karena gereja tidak menarik firman Tuhannya, tetapi pemujaan kepada Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai anak manusia yang diberi kuasa itu sudah makin hari makin berkurang. Nah, inilah yang pesan yang kita harus lihat, brothers and sisters. Kita berada pada tempat di mana mayoritas berbeda dengan keyakinan kita. Tapi tidak berarti bahwa yang bukan beragama, yang sudah beragama Kristen, mereka sudah tidak membutuhkan dengar firman Tuhan. Karena kalau kita bikin survei, barangkali banyak sekali, mungkin 80-90% orang yang mengaku percaya kepada Yesus, sebenarnya mereka mungkin tidak mengenal
siapa itu Yesus secara pribadi. Karena mungkin mereka hanya merupakan suatu tradisi beribadah, tetapi bukan lagi kehidupan dan pengetahuan dan pengenalan mereka akan Tuhan Yesus itu sendiri. Matius 9, 1-6. Kemudian sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang dan sampai di kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli ke dalam hatinya, ia menghujat Allah. Nah, kenapa mereka bilang Yesus menghujat Allah? Lihat ya, dia bilang, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah atau berjalanlah. Nah, cara Yesus menjawab mereka adalah membuat mereka berpikir, maksudnya yang mana ya maksudnya? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Di dunia ini anak manusia punya kuasa. Apa kuasanya? Mengampuni dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Tuhan sendiri? Siapa dari kita sendiri yang bisa berkata dosamu sudah diampuni? Tidak ada seorang pun bisa. Hanya Yesus itu sendiri. Dan kalau dia adalah yang berkuasa mengampuni dosa, mengapa kita tidak mau dekat kepadanya? Mengapa kita tidak mau mencari dan menemukan dia? Supaya kita bisa mendapatkan pengampunan dosa itu sendiri. Karena dia yang berkuasa mengampuni dosa. Seberapa hari ini kita mengenal Tuhan kita itu sendiri? Matius 12, aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Coba kita bayangkan bait suci Yerusalem. Dalam kemegahannya. Dan Yesus berada di bait suci. Dia melihat kemegahan daripada bait suci. Kehebatan, keindahan daripada bait suci. Dan dia berkata, di sini ada yang melebihi bait suci. Jika memang kamu mengerti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Dan kamu tidak menghukum orang yang bersalah, yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan dia tidak bicara tentang saya melebihi bait Allah. Tapi dia bilang, saya bahkan di atas daripada pemujaan-pemujaan dan hari-hari raya yang orang lakukan untuk memuja Tuhan. Jadi ketika orang Yahudi, hari Sabat adalah hari yang sangat penting. It's a very important day. Dan kita tahu hampir semua peraturan-peraturan dalam perjanjian lama itu semua dicurahkan pada hari Sabat. Dan kalau kita baca ini, brother sisters, kalau hari Sabat itu penting bagi bangsa Israel, kalau bait suci itu adalah merupakan tempat orang memuja Tuhan, maka Tuhan bilang, saya lebih daripada sekadar kamu memuja bait suci itu. Saya lebih dari itu. Dan kalau kamu tahu bahwa hari Sabat adalah hari yang sangat penting, saya lebih daripada hari Sabat. Dia mau bilang adalah bahwa semua objek pemujaan kita haruslah kepada dia, anak manusia itu. Semua yang kita anggap penting dalam aspek kerohanian kita, dalam aspek kehidupan kita secara pribadi, seperti orang Yahudi memandang hari Sabat, harusnya Yesus di atas daripada semua itu. Inilah yang alasan mengapa kita harus menyembah Tuhan Yesus. Karena dia punya kuasa itu. Dia berkuasa melebihi bait Allah. Dia berkuasa melebihi daripada hari Sabat itu sendiri. Dia berkuasa mengampuni dosa. Matius 13, 41-43. Anak manusia itu menyuruh malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Anak manusia menyuruh malaikat-malaikatnya. Anak manusia menyuruh malaikat-malaikatnya. Dan katanya ini referensi kepada anak manusia. Berarti anak manusia itu memerintah di atas malaikat. Malaikat diperintah olehnya. Siapa dari kita bisa memerintah malaikat? Tapi anak manusia bisa berkuasa bahkan di atas malaikat. Jadi kalau kita lihat itu, dia tidak saja bisa mengampuni dosa. Dia di atas
daripada bait suci. Dia lebih penting daripada hari Sabat. Dia di atas daripada para malaikat. Dan dia adalah manusia, bentuk manusia. Tetapi yang berkuasa memiliki kerajaan yang kekal itu. Jadi mengapa kita harus memujanya? Mengapa kita harus meninggikan Yesus dalam kehidupan kita? Mengapa dia harus di atas segala-gala dalam kehidupan kita? Mengapa dia harus yang paling penting dalam kehidupan kita? Mengapa dia yang terutama? Karena dia punya kuasa, brothers and sisters. Dia punya kuasa. Dan kalau kita bisa baca ayat-ayat yang lain, kita bisa menemukan banyak kuasanya. Saya hanya fokus kepada yang tertulis kata-kata anak manusia. Dan banyak sekali. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dan dia yang patut kita sembah. Patut kita tinggikan. Patut kita puja. Patut kita puji. Patut kita permuliakan. Kenapa? Karena dia memiliki kuasa itu. Amin. Hal yang kedua, dari up close and personal, adalah dia juga punya pribadi. Ini adalah pribadi sebagai anak manusia. Kita tidak saja mengenal dia sebagai seorang yang maha kuasa. Tapi kita juga kenal dia sebagai pribadi. Dalam Matius 16 ayat 13 sampai 16. Ketika Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkaulah yang diurapi, the Son of the living God, Son of the living God, anak Allah yang hidup. Jadi kalau kita lihat ini ada pribadi selain dia adalah manusia, anak manusia. Satu pernyataan tentang dari Petrus yang merupakan yang keluar daripada mulut Tuhan sendiri. Dia Bapa sendiri yang berkata adalah dia adalah Mesias. Dia adalah juru selamat. Dia adalah yang membawa kita mengenal Tuhan. Dialah orang yang menjadi perantara untuk kita mengenal Tuhan. Dia adalah pribadi yang membuat kita bisa memiliki hubungan dengan Bapa di surga. Dia adalah pribadi yang memiliki kepribadiannya. Dan semua kepribadian dia itu menggambarkan pribadi Tuhan. Mewakili gambaran Tuhan. Ia adalah gambaran tentang kepenuhan Tuhan. Segala sesuatu tentang sifat Yesus adalah menggambarkan sifat daripada Allah itu sendiri. Yahweh, Elohim, semuanya dalam diri Yesus. Ini sifat dia. Dia boleh powerful, tapi dia humble. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kamu adalah Tuhan. Kamu adalah Allah. Kamu adalah pencipta. Tapi kamu memilih tidak punya rumah. Kamu memilih dalam kesederhanaan. Kamu memilih selama pelayanan kamu. Kamu tidak di tempat yang hebat. Tidak tempat yang luar biasa. Kamu memilih kesederhanaan. Inilah yang sebenarnya hilang daripada kekristenan. Hari ini kalau pendeta punya mobil Mercy, dibuat pendeta yang sukses. Hari ini kalau pendeta itu punya banyak pemujaannya, banyak mobilnya, hartanya banyak, dibilang pendeta hebat. Kalau terkenal dan itu punya gereja dengan jemaatnya puluhan ribuan, kita bilang itu pendeta luar biasa. Dan hartanya banyak banget. Saya tanya, personality Yesus yang mana yang dia lagi nyatakan? Karena Yesus berkata, serigala punya tempat, burung punya sarang, saya nggak punya tempat tidur. Saya taruh kepala pun saya tidak punya tempat. Untuk tidur pun saya tidak punya tempat. Jadi dia datang dalam kemanusiaannya. Tetapi memilih dalam kesederhanaan. Kemudian anak manusia datang. Ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihat, ia seorang pelahap dan peminum. Sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Yang kedua, dia bukan cuma Allah yang suci, maha suci, yang kemudian jauh dari manusia. Dia datang dan dia membangun hubungan yang baik dengan para pendosa. Dia membangun hubungan yang baik dengan para pendosa. Dia duduk dan makan dengan orang-orang yang dianggap bejat oleh orang pada zaman itu. Orang beragama melihat para pemungut cukai sebagai
sebagai preman yang bejat, yang menekan bangsa sendiri dan menarik pajak dan menarik uang yang banyak daripada rakyat. Bahkan orang miskin pun mereka tekan. Dan Yesus duduk dan makan bersama-sama dengan mereka. Mereka bilang, kamu rakus, pelahap ya, dan tukang minum. Yesus memilih untuk berteman sama orang begini. Karena itu pribadinya. Hari ini jangan sampai gereja mewakili suatu menara, satu tower, yang dimana orang itu melihat jauh tinggi sekali. Gereja terlalu suci, terlalu mulia, terlalu tinggi, terlalu hebat, sampai orang tidak dapat menjangkau. Pribadi Yesus adalah orang yang gampang diketemukan. Duduk bergaul dengan orang yang bahkan disebut orang penjahat, dia mau duduk bergaul dengan mereka. Lihat, karena hikmat Allah itulah dia dibenarkan. Tetapi orang yang hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya, kata firman Tuhan di sini, itu adalah pribadi Yesus. Matius 11, 28-30. Marilah kepadaku, semua yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Lihat ya, dia adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sempurna. Allah yang lihat segala satunya. Allah yang mengerti segala satunya. Tapi bahkan dia berkata, bagi kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepada aku. Dia adalah Allah pribadi yang gentle, yang lemah lembut, yang bukan menghakimi. Dia tidak judging orang. Seorang pendosa datang kepadanya pasti mendapatkan kelegaan. Kenapa? Dia bukan yang datang menghakimi. Orang datang dengan beban berat karena masalah dalam kehidupan. Orang datang dengan beban karena dosa. Pasti akan merasa kelegaan. Kenapa? Karena dia akan pasang kuk yang ringan. Karena Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Masalahnya adalah, apakah gambaran yang kita gambarkan dari ministry kita, daripada gereja kita, gambaran Yesus yang seperti ini? Pribadi yang kita gambarkan, pribadi yang lemah lembut, yang rendah hati, yang memberikan ketenangan bagi jiwa orang. Pribadi yang selalu berusaha membuat orang tidak terasa hidupnya itu berat banget. Jadi Kristen itu berat banget. Karena dia bilang, kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Jangan sampai kita manusia melebihi daripada Yesus. Kita kasih beban kepada orang. Menjadi berat dan susah. Kita kasih kepada orang bahwa kita itu jadi tidak sabar. Jadi orang yang sombong, yang tidak bisa mengampuni. Kita gambarkan Yesus yang berbeda. Sementara Yesus, anak manusia yang digambarkan dalam Matius 11 itu, adalah pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rendah hati, pribadi yang orang datang, orang akan dapatkan ketenangan. Inilah Tuhan Yesus, inilah the Son of Man yang digambarkan, personalnya, pribadinya, the personnya. So, apakah kita menggambarkan Tuhan Yesus seperti juga tergambarkan di dalam hidup kita dan juga dalam ministry atau jemaat di mana kita berada? Atau sebaliknya kita menggambarkan gereja, ministry, pribadi seperti orang yang tidak sabar. Orang yang kasih beban makin berat bagi hidup orang. Orang yang tidak bisa membuat orang bertobat itu datang dan mau mendekat. Orang yang membuat seperti dia terlalu suci sampai susah dijangkau. Atau sebaliknya, yang digambarkan seperti Yesus. Yang humble, memilih tinggal di tempat yang sederhana. Bahkan lahir tempat sederhana. Mati juga secara sederhana. Di tempat yang tidak terhormat. Dia pilih itu. Lihat ya. Dia makan bersama-sama dengan orang berdosa. Dia kasih kepada orang berdosa kesempatan untuk berubah. Dan dia tidak kasih beban berlebihan kepada orang. Dia kasih karena dia tahu supaya orang itu tidak berletih lesu dan berbeban berat. Karena pribadinya seorang yang rendah hati dan lemah lembut. Dan beban yang dipasang pun itu ringan. Datanglah kepada Yesus, berarti kalau hari ini kita punya banyak beban. Karena dia adalah, walaupun dia berkuasa, but dia humble. Kalau kita lihat ini adalah namanya Ingvar. Dia yang punya namanya IKEA.
Ya, dia meninggal tahun 2015, meninggalkan warisan sebanyak 785 triliun rupiah. Saya dikasih 1% atau 0,5% pun saya berbahagia. 785 triliun rupiah. Pemilik IKEA yang ada seluruh dunia, salah satu orang terkaya di dunia. Kamu tahu nggak selama hidup dia, mobil apa yang dia pakai? Volvo GL 240 tahun 93. Mobil yang dia beli sampai dia meninggal, dia pakai Volvo ini. Lihat ya, ini orang punya harta yang banyak, sebanyak-banyaknya. Memilih untuk mobil sederhana. Tahun 93, kalau model begini di Indonesia karena ada antik sekitar 100 sampai 150 juta. Kalau masih bagus kondisinya. Kalau mobil tipe sedan cuma ada 50 juta harganya. Lihat ya. Orang punya segitu banyak. Memilih kesederhanaan. Nah, saya tidak berkata kita harus seperti begitu. Tapi yang saya maksudkan adalah ada banyak, ini contohan orang yang mungkin kalau hari ini banyak orang Kristen yang hebat. Memilih sederhana. Mungkin dunia bisa kita ubahkan. Ketika gereja memilih kesederhanaan dalam penampilan, mungkin kita bisa sentuh dunia banyak. Ketika kita memilih dalam kesederhanaan, mungkin hidup kita bisa impact banyak orang. Seperti Yesus, dalam kesederhanaan dan pilihan hidupnya, dia memberikan impact kepada dunia, bahkan sampai hari ini. Hal yang ketiga, daripada anak manusia adalah tujuannya. Dia bukan cuma powerful, punya kuasa. Dia juga tidak saja punya kepribadian. Tapi dia sendiri datang ke dunia, dia punya tujuannya. Dan saya berharap kita juga memiliki tujuan yang sama di dalam kehidupan kita. Matius 26, ayat 1-2. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Dia sudah kasih tahu, 2 hari lagi saya akan diserahkan untuk disalibkan. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Seorang raja, the everlasting king, seorang yang punya kuasa, seorang yang adalah merupakan pencipta, seorang yang maha kudus, menyerahkan tubuhnya untuk diperlakukan dengan semena-mena. Oleh siapa? Oleh orang-orang berdosa. Dan kata-kata tangan orang-orang berdosa, maksudnya bukan kepada orang Yahudi. Maksudnya kepada orang-orang yang non-Yahudi. Tentara Romawi yang tidak mengenal Allah. Yang ke tangan mereka lah anak manusia diserahkan. Matius 20:28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan, menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah purpose-nya, brothers and sisters. Inilah purpose kenapa kita menyembah anak manusia. Kenapa anak manusia itu perlu dipermuliakan, perlu kita tinggikan dalam kehidupan kita. Karena dia tidak saja punya kuasa, dia tidak saja punya pribadi yang luar biasa, tapi dia punya tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia di mana dia mau menjadikan nyawanya, memberikan nyawanya, menjadi ransom bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Orang disandra, orang diculik, dan orang meminta tebusan. Dia kasih dirinya sebagai ganti daripada sandra itu, daripada orang yang diculik itu. Itu adalah tebusannya. Dia memberikan nyawanya menjadi ransom bagi banyak orang. Inilah purpose-nya. Inilah tujuan. Dia tidak saja powerful God, powerful king. Dia adalah yang amazing personal as a king. Tapi dia juga punya purpose-nya. Yaitu apa? Supaya dirinya dikasih menjadi tebusan bagi banyak orang. Waktu kita celebrate Christmas, jangan kita memang celebrate membayangkan bayi di kandang. Itu cuma sementara. Makanya orang membayangkan bayi bikin warna. No.
Dia yang kita harus bayangkan dari kelahiran adalah purpose-nya dia itu apa? Supaya hari ini kita bisa beribadah kepadanya. Karena dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 18, Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Lukas 19, 8-10. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, sebab orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah the purpose daripada anak manusia itu. Dia datang kepada menjadi manusia, meninggalkan semua kekuasaan dia yang di sorga itu, tapi memiliki kekuasaan sebagai ilahi masih tersisa, masih ada. Mengampuni dosa, lebih tinggi, lebih utama dan segala sesuatunya. Dan dia tidak saja punya kuasa itu, dia sendiri punya yang namanya pribadinya, yang membuat orang datang kepada dia, orang bisa dekat karena dia sayang kepada orang. Dia peduli, dia lemah lembut, rendah hati. Dan semua kuasa dan pribadi itu untuk satu tujuan, supaya orang diselamatkan. Itu adalah his purpose. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau hari ini adalah kebenarannya itu, kalau ini adalah purpose daripada anak manusia, dan kita adalah merupakan murid-murid daripada anak manusia itu, akan sangat celaka kalau kita tidak memiliki purpose yang sama. Kita mungkin tidak memiliki power, karena itu power yang diberikan itu punya dia. Tapi paling tidak kita masih bisa memiliki pribadinya. Dan kita masih bisa memiliki purpose-nya, tujuannya. 3 hal yang saya mau sharing kepada kita. The Son of Man. The Everlasting King. He is powerful karena dia adalah Tuhan. Dia punya purpose itu untuk mengasihi semua orang. Dan secara pribadi, dia adalah humble person, humble man. Dia adalah yang rendah hati. Dia adalah Tuhan. Karena dia mau mengasihi semua bangsa, semua manusia dengan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Kan itu kemudian berarti kalau ini adalah kebenarannya, mari kita permuliakan anak manusia itu. Mari kita tinggikan anak manusia itu. Mari kita buat betul-betul dari kehidupan kita terpancar, kita adalah merupakan murid-murid daripada anak manusia itu. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak daripada anak manusia itu. Semoga Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan terima kasih untuk kebaikan Engkau, untuk firman Engkau, dan semangat yang kami punya. Dan bila pengajaran tentang anak manusia ini memberikan kami inspirasi, kekuatan, dan semangat. Untuk kami mau meninggikan Engkau, memuja Engkau, memuliakan Engkau, the Raja yang kekal itu, anak manusia itu. Karena dia punya kuasa. Karena pribadinya yang luar biasa. Dan tujuannya yang mulia. Dan hari ini biarlah kami punya pribadi seperti dia. Dan tujuan mulia seperti dia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.